Oke, kita mulai aja ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam Bu, warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Oke, mengenai rasio, minggu lalu kita masih di rasio solvabilitas ya, yang pertama ya. Kita lanjutkan aja, saya hari ini tidak memberikan materi, tapi kita langsung pada prakteknya di rasio solvabilitas. Ya, untuk yang minggu lalu apa ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut di rasio solvabilitas yang poin B. Ya, saya share screen. Mbak Elisa langsung saya buka nggak apa-apa ya? Yuk, gitu Mbak kenapa-napa. Oke. Oke, kita langsung di rasio solvabilitas pada poin B. Total debt to total asset ratio. Di mana untuk total debt to total asset ratio itu adalah total hutang dibagi dengan jumlah aset. Silakan Bapak Ibu melanjutkan dengan rumus ini ya. Silakan dilanjutkan. Total liabilitas dengan jumlah aset. Di mana kalau total liabilitas kita sudah dapat angkanya di poin A, tinggal di copy paste aja. Jumlah asetnya pun sudah kita dapatkan di poin D. Ya, silakan angkanya di copy paste juga. Sudah? Belum Bu. Oke, ya. Belum Bu, bentar Bu. Oke, oke. Bu Dura izin bertanya. Ini ditunggu sebentar ya Kak.
Sudahkah? Bu Dura, saya mau bertanya, Bu. Tadi B. untuk yang hasilnya tadi perhitungannya gimana, Bu? Dikali di mana ya? Lupa saya tadi. Terima kasih, Bu. Yang sekarang kan rasio solvabilitas poin B ya kan, di mana untuk mencari B itu adalah rumusnya adalah total liabilitas atau hutang dibagi dengan jumlah aset total total aktiva atau total aset ya. Nah, rumusnya adalah total aktiva dibagi dengan jumlah aset. Terima kasih, Bu. Ya. Hasilnya Mbak, persen juga ya, Bu. iya. Oke, ini tetap nggak tahu. Ini laptop saya nggak bisa diajak kompromi. Sudah saya update juga. Oke, gini aja. Saya bingung akhirnya. Join pakai HP apa ya? Tapi saya nggak bisa share screen. Oke, eh, oke, Mbak Elisa, tak kirim ke Mbak Elisa ngono ya. Saya tak join pakai Aku handphone dulu. Ini supaya biar saya fokus laptop screen. saya ini tak kirim ke Mbak Elisa dulu. Oh, ini saya ngirim pun juga nggak ngerti ini. Tadi padahal aman-aman aja kemarin beberapa hari tak pakai terus aman-aman aja. Si, saya satu lagi. Mbak Elisa udah ya? Udah masuk ya Mbak Elisa? Satu lagi tak kirim Mbak Elisa. Oke, oke, oke. Oke, sudah masuk ya Mbak Elisa ya? Dua-duanya ya? Udah masuk Saya semua tak Bu. join pakai handphone aja dulu. Saya bantu share screen dari sini tuh. Satu, satu. Oke, sekarang apakah dengar suara saya ya, Mbak Elisa? Aman ya suara saya? Aman, Bu. Ya, oke. Aman Bu. Oke. Boleh Mbak Elisa share screen dulu yang tadi. Saya ada dua, yang acuan sama yang Kertas kerja kertas sendiri. kerja, betul ya. Iya. Mm-mm. Yang mana Bu ini yang mau dosen Kertas video? kerja dulu boleh. Ini sambil saya anu laptop saya aja. Nah, yang solvabilitas Mbak. Yang poin B ya. Tadi kan total debt to total aset ya. Boleh digeser ke yang geser lagi ke apa ke C Mbak, ke kolom C. Yang C, sorry, kolom C itu kan E ya. Bisa bisa digeser ke kiri, geser ke kiri. Itu saya freeze soalnya. Oke. Mm-mm. Yang E apa kursornya kamu taruh E terus kegeser ke kiri. Coba. Bisa soalnya. Bisa nggak? Benar Bu. Ya. Review coba di Oke. review. Heeh. Reference. View ya, view ada view sorry view. 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 Terus di situ ada freeze. Nah, itu di unfreeze. Ya, yang atas ya. Oh heeh. iya. Ya, wes. Nah, udah bener yang C. Nah, sekarang ada yang poin B itu rumusnya adalah total liabilitas dibagi dengan jumlah aset. Oke, silakan. Total liabilitasnya adalah didapatkan dari poin yang A, sudah dapat angkanya. Jumlah asetnya juga dapat dari yang rasio di atasnya, tinggal di copy paste aja. Kalau sudah, langsung dihitungkan di poin hasil Mbak Elisa. Poin hasil digeser ke kanan.
Geser ke kanan, geser ke kanan. Di bagian E, Bu. Oh, Atau yang ini? eh, coba lagi, geser Nah, lagi, terus. Nah, itu yaitu 0,21. Nah, hasilnya berapa? Teman-teman. Kalau sudah ada hasilnya, langsung hasilnya kayak satuannya kali ya. Tidak dipersenkan, ternyata ya. oh, Tidak dipersenkan kalau nggak salah ternyata. tidak bisa ya, Bu. Mm-mm, Kak mm-mm. Elisa, maaf Kak, boleh balik ke kolom C Kak? Aku ketinggalan. Yang B Oke. masih B. Sekarang Oh kita masih masih B. B. Iya, masih B. Iya Bu. Heeh. Nah, itu apa interpretasinya adalah Mm-mm. geser di sebelah hasil tadi, Mbak. Oh, ini, Bu. Tuh. Nah, yang kanan lagi. Aset adalah itu loh, aset apa keterangannya? Ah, itu Aset aset perusahaan, perusahaan. Nah, guys, ya. betul. Ya, nah sih, Mbak. Aset perusahaan dibiayai dari ekuitas sebesar berapa? Ya. Silakan disesuaikan dengan angkanya. Coba satuannya saya kok lupa satuannya persen apa, Bu? SMB itu. Oh, kali, benar, satuannya kali. Berarti 0,21 kali ya aset perusahaan dibiayai dari ekuitas sebesar 0,21 kali. Oke, itu yang poin B. Silakan dikerjakan dulu. Nanti kita baru pindah ke poin C. Bu, kalau Hmm. poin hasilnya punya saya satu tuh, itu dikali juga? Maksudnya dikali gimana? Enggak. Enggak, Eh, satuannya kali. ya punya saya hasilnya tadi kan satu, Bu. Kan asalnya kan Itu saya satu bikin koma persen. enggak? Enggak, Satu 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 doang, Bu. Satu aja. coba di di apa di sebelahnya apa general ya. Kalau di sini ada general, di bawah ada persen ya. Sebelahnya persen ada koma, terus sebelahnya lagi ada tanda panah. Nah, itu coba di klik di situ biar belakang koma muncul. Oh, baik, Bu. Saya coba dulu, Bu. Mm. Biasanya satu koma gitu. Nah, itu harus satuannya kali ya, jangan persen. Hasilnya tadi setelah dicoba 0,81, Bu. Oh ya udah, berarti apa aset perusahaan dibiayai dari ekuitas sebesar 0,81 kali gitu. Baik, Bu. Karena Terima kasih. mm-mm, oke. Karena keterangannya di sini. Oh, gini. Di saat Mbak Elisa coba satuan acuan pengukuran saya di share screen kan? Yang ini, Bu. Yang satunya selain ini, Yang mana, Bu? Atau yang yang sebelah sini? yang saya ngirim kan dua ya, selain ini. Oh, yang satunya lagi, Bu. Satunya coba. Ini saya juga Mm-mm. usaha kok apa komputer saya, laptop saya ini biar bisa. Hmm. Rasio kapabilitas ya, Bu, tadi. Nah, ini ya, di sini kan ada keterangannya ya. Kalau total debt to total asset ratio itu interpretasinya adalah apabila hasilnya adalah kurang dari 0,5, artinya aset perusahaan dibiayai dari ekuitas. Tapi kalau lebih dari 0,5, berarti aset perusahaan dibiayai dari hutang. Nah, tinggal sesuaikan. Bapak Ibu, hasilnya berapa? Tinggal sesuaikan. Kalau tadi 0,8 berarti masuk dibayar dari hutang karena lebih dari 0,5.
Sudah? Ada yang bingung? Bu, minta tolong diulangi lagi, Bu, penjelasannya tadi. Oke, jadi satuannya adalah kali. Kalau hasilnya kurang dari 0,5, sesuai dengan acuan perumusan yang sudah saya berikan kemarin, bahwa kalau kurang dari 0,5 artinya aset perusahaan dibiayai oleh ekuitas, dari ekuitas. Sedangkan kalau hasilnya lebih dari 0,5, maka dibiayai dari hutang. Nah, tinggal Bapak Ibu sesuaikan hasilnya berapa. Kurang dari 0,5 atau lebih dari 0,5. Baik, Bu, terima kasih. Nggih. Sudah kita pindah ke C ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada kita pindah yang C. Ya, di mana kalau C itu adalah metodenya menggunakan long term debt to equity ratio. Ya, silakan dicatat dulu. Ada liabilitas dan ada saham biasa plus saham preferen. Silakan dicatat dulu. Untuk liabilitas jangka panjang sama saham preferen plus saham biasa plus saham preferen. Sudah? Kalau sudah kita masukkan. Ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang itu di rasio sebelumnya sepertinya angkanya sudah dapat kita. Ya, liabilitas jangka panjang. Ada nggak Mbak? Coba lihatkan Mbak, liabilitas jangka panjang. Sebelah poin C, D ada nggak? Adanya liabilitas jangka pendek gitu. Oh, berarti nggak ada. Ya wes, caranya biar biar pengen kita tahu ada enggak adalah kita lihat di laporan 121. Di situ ada di 121 itu ada laporan posisi keuangan. Boleh Mbak Elisa diklikkan di 121. Ya benar itu, ha. Nah, dibantu carikan liabilitas jumlah liabilitas jangka panjang. Di atas kan Mbak. Yang Mm-mm. ini ya, Bu. Liabilitas, ya benar yang di situ di atas lagi liabilitas. Nah, itu jumlah liabilitas jangka panjang baris ke 246. Coba dilihat Bapak Ibu, baris ke 246. Nah, ambilnya di laporan posisi keuangan. Ya, yang diambil adalah yang pada kolom B tahun sekarang.
Oke, kalau sudah kembali lagi ke sheet 1 saya, Mbak. Kemudian yang kedua adalah saham biasa plus saham preferen. Kembali lagi ke 121 tadi, Mbak. Nah, di paling bawah, ini ada 250 dan 251. Kalau Bapak Ibu ada 2, berarti dijumlahkan. Saham biasa dan saham preferennya dijumlahkan. Tapi kalau ada 1, tulis salah satu saja, tulis 1 saja yang ada. Tinggal di copy pastekan. Ada yang bingung? Kalau nggak ada, kita lanjut di sheet 1, Mbak. Oke, rumusnya adalah di poin C itu adalah rumusnya jumlah hutang jangka panjang, liabilitas jangka panjang dibagi dengan modal, baik modal saham saham biasa maupun saham preferen. Satuannya adalah persen. Oke, silakan dibagi. Poin B, kolom B dibagi dengan kolom C dibagi dengan kolom D. Ya, hasilnya adalah harusnya persen. Oke. Nah, di sini interpretasinya adalah hutang jangka panjang perusahaan 249% dari nilai ekuitas perusahaan. Nah, angkanya tinggal sesuaikan dengan hasilnya Bapak Ibu. Hutang jangka panjang perusahaan 249%-nya dari nilai ekuitas perusahaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya perusahaan ini memang punya hutang jangka panjangnya, yaitu utangnya lebih dari 5 tahun. Tetapi utang 5 tahun itu untuk apa? Salah satunya untuk ekuitas perusahaan. Ya, 249%-nya dari pembayaran hutang jangka panjangnya dari modal perusahaan. Oke. Oke, silakan dimasukkan dulu interpretasinya. Oh, ini laptopku kenapa? Bu Dora, Nggih, kalau hasilnya kurang dari 100% itu nggak apa-apa. bisa ya? Memang Bisa, karena di sini nggak ada ketentuan. oh Berapa gitu. persen, berapa, ya. Oke, Bu. Ribuan persen juga nggak masalah ya Bu Dora? Nggak masalah, nggak masalah. Makasih Bu. Nggak bisa di satu. Mana nggak bisa di satu. Oke, kita lanjut yang D, poin D, tangible asset debt coverage ya, di mana untuk mencari rumusnya adalah jumlah aset
Ya, ada jumlah aset, kemudian boleh diketik dulu, ada intangible atau aset tetap, dan ada liabilitas jangka pendek, dan ada liabilitas jangka panjang. Oke, ada 4 akun. Ya, ada total aset, ada intangible atau aset tetap, kemudian ada hutang lancar atau hutang jangka pendek dibagi dengan hutang jangka panjang. Oke, silakan dicatat dulu. Oke, kalau sudah dimasukkan angkanya. Jumlah aset, total aset sudah ada tadi angkanya, ya. Kemudian, nah, aset tetap ini kadang yang nggak ada informasinya. Ya, saya pindah di sini aja. Keluar. Halo Mbak Elisa, sepertinya laptop saya agak aman ini. Ganti saya yang share screen nggak apa-apa. Baik, Bu. Saya stop di sini dulu. Bentar. Oke. Nah, intangible itu namanya aset tetap. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak aset tetap kayak gini? Di poin 121, ya. Di baris 121. Ya, di baris 121 ada yang namanya aset tetap. Kalau di saya kebetulan kosong. Ya, kalau Bapak Ibu ada angkanya silakan di copy pastekan. Oke, kalau Di nggak ada poin B-nya ya, Bu. dikosongkan. Poin di grup. Kemudian, oke, liabilitas jangka pendeknya tadi juga sudah ada ya. Di atas ya, liabilitas jangka pendek. Nah, di sini ada ya, liabilitas jangka pendek. Di poin D, nomor 1 tapi poin D. Oke, terus ada lagi liabilitas jangka panjang. Ini juga ada angkanya. Rumusnya adalah jumlah dalam buka kurung ya, jumlah aset dikurangi aset tetap atau intangible-nya dikurangi liabilitas jangka pendek.
kurung tutup dibagi dengan liabilitas jangka panjang. Jadi C dikurangi D dikurangi E dibagi liabilitas jangka panjang. Hasilnya Rp1, Bu. Hasilnya adalah satuannya adalah kali ya. Nomor D. Ya, satuannya adalah kali. Ya, di sini ada keterangannya enggak? Keterangannya adalah setiap Rp1 perusahaan mampu menjamin hutang jangka panjangnya dan dapat dibayar dengan aktiva tetap yang ada. Berarti setiap Rp1 perusahaan mampu menjamin liabilitas jangka panjangnya yang dibayar dengan aktiva tetap sebesar 10,41 kali. Oke, silakan tinggal diketik saja. Hasilnya disesuaikan. Bu Dura, mohon maaf, izin tanya, Bu. Halo, Bu Dura. Dengeran suara gue belum? Halo ya, Pak Anom ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Bang, itu dulu, Bang. Mantul suara Oh Bu. enggak, ya wis oke. Ya, Bu, saya mau tanya, Bu. Bu Dura, saya izin mau tanya. Oke, silakan dimasukkan keterangannya. Bu Dura, maaf, izin tanya, Bu. Bu Dura. Halo, Bu Dura. Halo Bu Dura, Ya, hah? Pak Ano mau bertanya Bu. Ya, tapi kok suaranya nggak keluar ya? Oh ya, Halo, Bu. Kedengeran nggak, Bu? Udah. Oh, ada. Gimana? Eh, tadi yang ininya, Bu, apa? Maaf, sebentar. Oh, gitu. Yang aset, Bu, saya ada. Cuman di kolomnya beda, itu nggak apa-apa, Bu. Maksudnya kolomnya berbeda Yang maksudnya? yang di 121 itu kan kita ambil dari 121. Ada Oke. aset tetapnya itu. Angkanya Ketemu tuh ada. angkanya ada. Ya Tapi udah bukan masukkan angka. Oke, bukan masukkan di aja angkanya. masukkan aja. Ya, kalau di saya Terus kebetulan pas nggak ada informasi. Oke, terus gimana? maaf, Bu, bisa diulang tadi rumusnya, Bu, saya ketinggalan. Yang dalam kurung dulu gimana? Oh, rumusnya adalah, oke, saya share screen lagi. Kok nggak bisa? Sih. Ini aja tak pandu aja. Screen. Rumusnya adalah eh jumlah aset ya dikurangkan intangible dikurangkan liabilitas jangka pendek itu dalam kurung dulu baru dibagi liabilitas jangka panjang. Sama dengan kurung buka jumlah aset dikurangi intangible dikurangi liabilitas jangka pendek kurung tutup dibagi garis miring liabilitas jangka panjang. Baik, Bu Dura, makasih, Bu Dura. Oke. Bu, kalau hasilnya min itu gimana Bu? Punya saya hasilnya min. Minus itu berarti besaran utang liabilitasnya dibandingkan jumlah asetnya. Jadi nanti untuk keterangannya yang di sebelahnya tuh ditulis apa Bu? Sorry, saya tanya dulu. Minus itu karena berarti liabilitasnya lebih besar dibandingkan asetnya ya? Enggak Bu, jumlah asetnya yang lebih besar. Mm-mm. Terus dikurangi hasilnya minus gitu ya? Dikurangi. Iya. Oh iya.
Oke, ya berarti ini apa berarti sebenarnya keterangannya berarti dia belum mampu ya. Berarti setiap 1 rupiah perusahaan belum mampu menjamin liabilitas jangka panjangnya yang dibayari dengan aktiva tetap karena masih minus. Keterangannya belum mampu artinya. Baik, Bu. Terima kasih. Eh, Bu, izin bertanya, Bu. nggih. Tadi apa? Bentar. Intangible itu apa, Bu? Aset apa tadi, Bu? Aset tetap. Aset tetap. Oke. Makasih ya, Bu. Eh, Kalau oke, hasilnya 0 koma nggak masalah ya, Bu? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Hmm, maksudnya. oke, sudah sampai interpretasinya, teman-teman? Kalau sudah kita lanjut di poin E. Poin E adalah jumlah laba atau rugi sebelum pajak. Ya, ini earning before interest tax. Ya, dibagi dengan liabilitas jangka panjang. Oke, silakan ditulis dulu. Jumlah laba atau rugi sebelum pajak penghasilan. Yang kolom C, kolom D-nya adalah liabilitas jangka panjang. Oke, sekarang nyari jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan. Sepertinya belum ada. Nah, kita cari di laporan laba rugi. Ya, di sini ada laporan laba rugi. Kita cari namanya laba sebelum pajak penghasilan. Nah ini jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan. Di baris ke-26. Jumlah laba atau rugi sebelum pajak penghasilan. Di laporan Kayaknya yang diambil kolom B ya, Bu. Yes, betul. Kalau sudah angkanya dimasukkan, liabilitas jangka panjangnya juga tadi sudah ada angkanya. Tinggal di copy paste saja. Punya saya nggak ada pajaknya, Bu. Hmm? Laba sebelum pajak tapi ada. Liabilitas gini. Jumlah laba atau rugi sebelum pajak penghasilan gini aja. Ada nggak? Yang baris 26. Di saya juga nggak ada, Bu. Bu Dura, maaf, itu yang dicarinya di sheet 1321 ya, Bu, jumlah laba ruginya. 1321. Ya benar, ha? Kasih, Bu. Oh, Mm, 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 mm. Iya, yang di sheet laporan laba rugi di sheet 1321. Oh, sudah pindah di sheet 132. Oh, tak Ya, kirain yang di 121 ya, Bu. Ada. oke, ya, oke, oke.
Bu Dura untuk hasilnya dibagi lagi ya, Bu? Betul. Rumusnya dibagi. Baik, Bu. Hmm. Hasilnya adalah kali satuannya, bukan persen. Kalau sudah dapat angkanya, keterangannya adalah perusahaan mampu membiayai berapa kali dari bunga perusahaan. Keterangannya adalah, sorry. Oh, keterangannya adalah, ini kok saya ini sih, ini salah keterangannya. Perusahaan mampu membiayai, oh iya, ini salah ini. Ini harusnya keterangannya adalah harusnya kalau lebih dari 10 kali, artinya perputaran piutang perusahaan ini sangat cepat ya untuk proses perputaran piutangnya dalam setahun. Berarti keterangannya adalah karena saya 0, berarti masih dikatakan lambat. Perusahaan lambat dalam, aduh salah. Perusahaan 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 masih lambat dalam mengelola perputaran piutang. Piutang. Perputaran. Nah, keterangannya adalah bahwa dikatakan cepat kalau lebih dari 10 kali. Itu termasuk kategori cepat. Ya, tapi kalau kurang dari 10 kali berarti Pak kategorinya apa dikatakan berarti masih lambat dalam mengelola perputaran piutangnya. Oke, kebetulan punya saya hanya 1 kali dalam setahun. Perputaran piutangnya hanya 1 kali dalam setahun kalau di punya saya. Bu Dura, izin bertanya. Nggih, Ini kalau hasilnya minus itu gimana berarti, Bu? berarti Untuk memang belum implementasinya. mampu mengelola piutangnya dengan baik. Oh, jadi perusahaan belum mampu mengelola Mm-mm. piutangnya gitu. Mm-mm. Baik, Bu. Terima kasih. Nggih. Rugi tak itu perusahaan nih, Bu? Yang ini hasilnya minus. Ya. Nah, tapi memang perusahaan kondisinya rugi tak? Enggak, Enggak sih sepertinya. enggak rugi ya. Cuman perputaran piutangnya paling yang buruk paling. Iya. Mm-mm. Itu perputarannya dicari tahu dari mananya, Bu? Dari hasil yang mana, Bu? Itu tadi jumlah laba rugi sebelum pajak dibagi liabilitas jangka panjang yang E tadi. Oh ya, baik, Bu. Terima kasih. Mm-mm. Nah, kalau kita pengen tahu keadaan perusahaan ini perputarannya baik atau tidak, salah satunya melihat dari ini, time interest earning ratio. Ya, jadi kemampuan perusahaan
melihat dari kemampuan membayar apa mengelola piutangnya. Berarti piutang itu adalah orang yang kita hutangin. Bayarnya dia rutin enggak? Kalau dikatakan mau rutin berarti harus berapa kali? Karena yang bagus itu paling enggak harus lebih lebih dari 10 kali. Menurut teorinya kayak gitu. Nah, tapi kenyataannya mungkin di kondisi-kondisi mungkin perputaran piutangnya lambat, tapi perusahaan masih laba. Nah, mungkin labanya dari mana? Mungkin banyak penjualan tunai yang dia lakukan dibandingkan melakukan penjualan kredit. Ya kan karena adanya piutang ini karena apa sih? Ya karena ada dari penjualan secara kredit. Ya, bisa juga seperti itu. Mungkin karena memang perusahaannya banyak yang melakukan penjualan tunai dibandingkan penjualan kredit. Sehingga perputaran pengelolaan piutangnya juga rendah. Bukan berarti rendah ini menjadi buruk ya. Karena kita lihat faktor lainnya, faktor apanya. Nah, inilah fungsinya menganalisa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut di rasio berikutnya, yaitu rasio aktivitas. Ya, silakan dicatat dulu. Rasio aktivitas itu adalah penjualan dan pendapatan usaha sama jumlah aset. Penjualan dan pendapatan usaha dibagi dengan jumlah aset. Tuh, dibagi dengan jumlah aset. Oke, dibagi dengan jumlah aset. Ya, silakan catat dulu. Sudah? Kalau sudah kita cari di penjualan dan pendapatan usaha di sheet 132 atas sendiri. Ada namanya penjualan dan pendapatan usaha. Oke, yang atas sendiri kita copy pastekan yang kolom B. Oke, masukkan di penjualan dan pendapatan usaha. Masukkan angkanya di sheet 1321. Jumlah asetnya tadi juga sudah dapat, silakan di copy pastekan aja jumlah asetnya. Kalau sudah dihitung, hasilnya adalah persen. Penjualan dan pendapatan usaha dibagi dengan jumlah aset. Satuannya adalah persen. Keterangannya adalah perusahaan, keterangannya adalah penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan sebesar 71,9% dari total aktifannya. Penjualan yang dihasilkan perusahaan itu berdasarkan dari aset yang dipunya perusahaan.
Sudah? Belum, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke, tak tunggu. Hasilnya lebih dari ratusan persen. Nggak apa-apa, Gitu ya, Bu? nggak apa-apa. Oke. Ini maksudnya adalah kalau lebih dari 100% itu adalah berarti perusahaan ini mampu menjual itu dalam setahun tuh lebih dari 100% itu. Ya, berarti dia selalu melebihi target penjualan. Oh, aku salah ini. Oke, kita lanjut ya. Poin C ya. Kok poin C? Poin B ya. Iya Bu, B. Oke. Penjualan dan pendapatan usaha sama piutang rata-rata. Oke, kalau penjualannya angkanya sudah dapat ya. Silakan dimasukkan sekalian angkanya sama.
Oke, untuk mencari piutang rata-rata di sheet 121 ya, di sini ada piutang lancar. Ada namanya piutang lancar. Nah, nah ini ada piutang lainnya ya, sorry. Nah, di sini ada namanya pihak ketiga dan pihak berelasi. Kalau misalnya ada dua, silakan dirata-rata. Berarti pihak ketiga ditambah berelasi dibagi dua. Ya, kalau di saya kebetulan di tahun sekarang itu nol. Ya, di tahun sebelumnya ada angkanya. Di tahun sekarang nol. Berarti tetap dibagi dua karena memang memang tahun ini Pak nggak ada, berarti tetap karena harus dirata-rata ya. Tapi kalau misalnya apa Bapak Ibu ada cuman nilainya cuman angkanya cuman satu ya sudah. Berarti memang eh, pihak berelasinya nggak ada. Kalau di saya ini ada tapi kosong ya. Nah, berarti kalau misalnya Bapak Ibu cuma ada satu ya udah ditulis aja di copy paste baik ketiga maupun berelasi. Kalau cuma ada satu ditulis aja di copy Kalau paste. nggak ada dua-duanya, Bu. Berarti nol. Mm-mm. Kalau adanya di kolom C, Bu, angkanya pihak ketiga Poin kolom P-nya nggak ada. kosong, Bu. Ya, kosongin aja. Kita kan pakai karena Oke, waktunya kita pakai tahun sekarang. oke, Bu. Bu Dura, Mm, maaf tadi kalau ada dua-duanya bagaimana, Bu? di rata-rata. Baik, Bu. Mm-mm. Bu, kalau ada cuman satu aja tetap dibagi dua atau Gini, kalau di punya saya ini kan posisinya sebenarnya ada dua. Cuman untuk berelasi kebetulan nol. Jadi ini saya bagi dua. Tapi kalau punyanya ibu cuman di sini memang di sini nggak ada angkanya. Apa kosong sama gini kayak gini, ya sudah iya, satu aja. kirain saya tetap dibagi dua, Bu. Di sebelumnya ada nggak? Tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya cuman yang ketiga aja, yang berelasinya nggak ada angkanya sama sekali. Ya, berarti memang nggak ada. Berarti memang dari Oke, awal pihak berelasi itu memang nggak ada. oke. Berarti saya langsung input aja sesuai dengan Ya, nominal itu ya. Oke, betul. baik, Bu. Mm-mm. Bu, kalau di kolom saya kosong semua, gimana, Ya, Bu? berarti berarti memang nol. Berarti pipi utangnya nggak ada. Oh, oke, baik, Bu. Hmm. Dikosongin berarti ya, Bu? Ya, betul. Oke, kalau sudah, rumusnya adalah penjualan dibagi piutang rata-rata. Hasilnya satuannya adalah kali. Ya, penjualan dibagi piutang rata-rata hasilnya kali. Di sini keterangannya adalah kalau lebih dari 10 kali, benar kan ya? Heeh. Berarti kalau lebih dari 10 kali, perputaran piutangnya sangat cepat ya dalam setahun. Ya, kemampuan perusahaan mengelola piutangnya itu bagus kalau kayak gitu. Bu, maaf, Bu. Tadi yang piutang rata-ratanya nggak ada itu hasilnya kan nggak ada, Bu. Itu Ya, gimana? hasilnya pasti nol ya. Nah, Iya, di sininya pasti akan div ya. betul, Bu. Div, Ya, Bu. Bet- Iya, betul. Bu, Div, Bu. Karena itu div itu maksudnya tak terhingga. Nah, kalau tak terhingga ini karena kita informasinya nggak ada, interpretasinya dikosongin aja. Karena kita nggak bisa interpretasi. Oke, Karena angkanya pun juga makasih, nggak Bu. ada. Ya, mm-mm. Tapi div-nya itu tetap diperlihatkan ya, Bu.
Nggak apa-apa ditulis di apa kalau kan tetap ada angkanya, ada rumusnya kan ya? Ada, Bu. Hmm, 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 hmm. Lanjut ya. Kita ke poin C. Piutang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan dan pendapatan usaha. Ini saya tulis aja biar rumusnya gampang nanti. Kalau teman-teman mau langsung dikalikan juga boleh. Jadi piutang rata-ratanya tadi sudah dapat ya. Tadi kalau kalau Bu saya yang nol gimana ya? Nol ya nol ya. Disamain aja dengan yang sebelumnya. Terus dikali 360 pasti berapapun bilangan kalau dikalikan nol hasilnya nol. Kalau dibagi pun juga hasilnya div ya nggak apa-apa. Berarti memang tetap nggak bisa diinterpretasikan. Karena memang angkanya kita nggak dapat. Logikanya harusnya ada ya. Piutang rata-rata itu harusnya logikanya ada. Cuman menggali informasinya hanya batas di Excel aja. Kita nggak menggali dalam ke setiap ke perusahaan tersebut. Ya sebenarnya aslinya ada. Dirinci sebenarnya ada di di annual report yang 200 halaman. Tapi kalau kita harus nyari, ya buang-buang waktu. Yang penting teman-teman tahu cara menganalisanya. Itu aja. Oke. Piutang rata-ratanya dapat dikali 360 dibagi penjualan kredit. Berarti dikali dulu baru dibagi. Bu Dura, Keterangan ya. 360 itu memang rumusnya ya, Bu? Ya, betul. Rumusnya 360. Baik, Bu. Mm. Karena teorinya adalah kita itu melakukan penagihan piutang itu dalam setahun 360. Teorinya gitu, bukan 365. Tapi teorinya adalah 360 hari. Yang piutang rata-rata 0 hasilnya 0%, Bu. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa. Bu. Mm-mm. Jadi keterangannya adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk menagihkan piutang itu sebanyak berapa hari. Berarti kalau yang 0% nggak ada intervensinya ya, Bu? Ya, betul. Bu Dara, maaf boleh lihat rumusnya lagi, Bu? Eh piutang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan dan pendapatan usaha. Baik, terima kasih, Bu. Dikali dulu baru dibagi. Bu Dora, kalau hasilnya 0, juga dikosongkan aja interpretasinya. Ya, kalau 0, berarti kan ada angkanya kan sebenarnya. Oh, yang 0 komanya itu ya, Bu. Mhm. Oke. Mhm. Kalau 0, gitu artinya gimana, Bu? Ya, dia artinya dalam sehari itu bisa juga dia ada penagihan piutang, bisa enggak. Makasih, Bu. Yoi. Itu perusahaan apa tadi ya, Bu? 0, itu. Yang tire itu, Bu. Oh, Tire ya.
Sudah, kita lanjut. Yang inventory persediaan, ya, itu ada harga pokok produksi dan ada persediaan rata-rata. Harga pokok produksi dibagi, dibagi dengan persediaan rata-rata. Harga pokok produksi itu biasanya juga informasinya nggak ada, ya, karena harga pokok itu biasanya tidak terpublish di Excel-nya ini, ya, dikosongkan aja. Terus kalau persediaan rata-rata itu di sini ada namanya persediaan lancar. Ada namanya persediaan lancar di 121. Ada namanya persediaan lancar. Nah, persediaan lancar. Nah, ini. Nah, kebetulan di punya saya ini kosong. Nah, kemudian kebetulan di punya saya ini kosong. Persediaan lancar saya ini. Nah, 39 sampai 42. Kebetulan di punya saya kosong. Aduh. Insya Allah. Ya, tapi Bu kok ini Dura, itu kalau yes. yang ada di persediaan hewan ternaknya aja itu yang ditulis, Bu, yang Ya, dipilih. ya ini maksudnya ini apa persediaan ini di dalam akunnya persediaan lancar. Gitu. Oh, ini saya angkanya ada dapat dari mana ini? 20 ini. Oh, ini salah, ini harusnya 0 ini. Persediaan rata-rata. Nah, yes. Saya kebetulan kosong. Persediaan rata-rata saya kosong, harga produksi saya juga kosong. Ya, hasilnya pun juga kosong. Berarti tidak dapat diinterpretasikan. Tapi kalau teman-teman ada hasilnya, berarti perusahaan mampu menjual persediaannya selama berapa tahun. Ya, perusahaan mampu menjual persediaannya selama berapa kali dalam setahun. Perusahaan mampu Perusahaan mampu menjual persediaan itu maksudnya menjual stoknya, menjual persediaan. Perusahaan mampu menjual persediaan, Insya Allah, persediaan selama titik-titik tahun. Kalau ada angkanya, tapi karena harga pokok produksinya ini biasanya tidak, informasinya tidak ada di Excel, harga pokok ini kita kosongkan aja. Berarti interpretasinya kita kosongkan juga. Dora, saya tadi ketinggalan, mohon diulangi lagi, Bu. Untuk persediaan rata-rata tuh didapatkan dari persediaan lancar ya, Bu? Ya, betul. Terus kalau yang sebelahnya tuh didapat dari mana, Bu? Ini biasanya Harga, informasinya nggak ada, Bu. Harga pokok produksi itu nggak ada di Excel. oh berarti nol ya, Bu? Ya, nol aja. Terus nanti untuk hasilnya itu gimana Pasti pembagiannya, Bu? nol, pasti div. Oh, kasih definisi. Terima kasih, Bu. Ya, 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 ya. Mm. Oke, lanjut working capital. Working capital itu ada penjualan dan pendapatan usaha, ada aktiva lancar atau aset lancar, dan ada liabilitas jangka pendek. Silakan dicatat dulu. Ada penjualan dan pendapatan usaha, aktiva lancar atau aset lancar, dan ada liabilitas jangka pendek.
Penjualan dan pendapatan usahanya sudah dapat angkanya. Aset lancarnya juga sudah dapat. Liabilitas jangka pendeknya juga sudah dapat. Silakan di copy paste aja. Aset lancarnya kan ada kan di atas tadi aja lah. Nah ini dari sini ya aset lancarnya ya. Dari rasio likuiditas sudah ada. Oke, rumusnya adalah penjualan, ya, rumusnya adalah penjualan penjualan dibagi dengan buka kurung aset lancar atau lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Jadi penjualan ini dibagi dengan pengurangan dari aktiva lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Sama dengan penjualan dibagi buka kurung aktiva lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Oke, hasilnya adalah satuannya kali. Penjelasannya adalah kemampuan modal perusahaan dapat dalam satu periode adalah sebesar 6,41 kali. Jadi perusahaan itu mampu memberikan modal dalam perusahaannya dalam satu periode itu sebanyak 6 kali. Kemampuan modal kerja perusahaan dalam satu periode sebesar 6,41 kali. Oke. Bu, maaf saya ketinggalan. Bisa diulang rumusnya, Bu? Rumusnya adalah piutang sama dengan piutang dan pendapatan usaha dibagi dengan buka kurung aktiva lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Bu, bagaimana kalau hasilnya min, Bu? Gak apa-apa. Berarti kalau minus itu berarti perusahaan bisa jadi tidak perlu melakukan apa? Memberikan modal kerja perusahaan. Berarti artinya perusahaan ini sudah mampu tanpa adanya tambahan modal, perusahaan ini masih bisa melakukan operasional. Kalau hasilnya bulat, Bu. Bulat gimana? Angka utuh gitu ya? Iya, heeh. Gak apa-apa. Oh. Bu Dura, maaf Bu, tadi yang total aktiva lancar itu sama yang total aktiva lancar sama ya Bu? Iya sama, Iya, total sama. total aktif atau aset lancar. Ini aset lancar Bu, Aset sama. lancar ini sama kayak yang di atas, yang di sini, yang di ini. Nih, Ah, yang likuiditas yang D. ya, makasih Mm-mm. Bu. Oke.
Sudah? Oke, lanjut yang F ya. Rata-rata penggunaan persediaan ini per hari berapa? Nah, masalahnya kalau di saya persediaan rata-rata memang nggak ada. Tadi kayaknya kalau teman-teman yang ada angkanya boleh ya. Persediaan rata-rata kalau ada yang tadi angkanya dimasukkan kali 360 dibagi dengan harga produksi. Harga produksi ini kan tadi juga kosong. Ya. Nilainya pasti akan div, berarti tidak bisa diinterpretasikan. Wes, persediaan rata-ratanya kalau ada silakan nanti tadi dimasukkan dikali 360, 0 kali 360 pasti hasilnya 0 dibagi dengan harga pokok produksi dibagi 0 hasilnya pun juga 0. Berarti keterangannya akan div tak terhingga. Ya, keterangannya tidak bisa kita lakukan interpretasi. Bu Dura, maaf bisa diulang, Bu? Ya, sekarang kita ke rata-rata penggunaan inventory per hari berapa. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah persediaan rata-ratanya tadi punya saya 0. Kalau ibunya ibu ada angkanya masukkan. Kemudian dikali 360, ya, kemudian dibagi harga pokok produksi. Harga pokok produksinya kan 0. Berarti persediaan rata-rata dikali 360 dibagi harga pokok produksi. Hasilnya tetap dis, Bu. Iya, Persediaan rata-rata iya. dikali 360 dibagi 0. Iya, betul. Ya, div keterangannya apa interpretasinya nggak bisa diinterpretasikan. Mm-mm. Bu Dura mau tanya, Bu. Mm-mm. Yang tadi working capital turnover yang hasilnya minus 10 itu intervensinya kayak gimana ya, Bu? Yang poin apa? Yang poin E, Bu. Heeh, hasilnya minus. Hasilnya minus, ya. Berarti kalau minus ini perusahaan tidak perlu mengeluarkan modal dalam periode tersebut. Kalau Baik, minus itu makasih, Bu. berarti nggak perlu. Oke. Berarti artinya perusahaan ini masih mampu membayar mengelola operasionalnya tanpa melibatkan tambahan modal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada apa kita untuk rasio aktivitasnya kita selesaikan hari ini sudah selesai ya. Profitabilitasnya kita lanjut minggu depan aja. Saya mau lanjut teori dulu karena tetap aja laptop saya masih nggak bisa dikompromi. Saya mau teori aja dulu. Bapak Ibu bisa istirahat sambil mendengarkan saya menjelaskan teori hari ini. Boleh Mbak Elisa share screen? Jangan lupa di-save ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut tugasnya minggu depan aja. Hari ini saya mau menyampaikan, oke, sisa waktu saya melanjutkan tentang, analisis sistem dan penggunaan modal kerja. Next Mbak. Nah, kalau kemarin kita berbicara mengenai rasio keuangan, di mana rasio keuangan ini kita pengen tahu kondisi perusahaan itu sampai sejauh mana sih dilihat dari kemampuan membayar hutang, kemampuan dari mengelola persediaannya seperti apa, itu ada rumusnya semuanya dari situ, ya. Nah, sekarang kita berbicara dengan modal kerja. Modal kerja ini adalah sebuah investasi perusahaan yang biasanya banyak sekali bentuknya. Bisa berupa uang tunai, bisa berupa surat berharga, bisa berupa piutang, persediaan, maupun adalah kewajiban atau liabilitas atau hutang lancarnya. Yang dimana aktivitasnya tersebut digunakan untuk membiayai aktiva lancar. Aktiva lancar itu contohnya apa? Kas. Nah, jadi kalau perusahaan intinya ada di kas ya, jantungnya ada di kas. Kalau kasnya ini tidak bisa muyer, tidak bisa untuk operasional, berarti perlu adanya modal kerja. Dari mana modal kerja itu bisa dari surat berharga, bisa dari piutang. Akhirnya dengan adanya pemasukan dari piutang, karena adanya stok yang kita punya, akhirnya perputaran kasnya menjadi lancar. Ini namanya modal kerja. Next, Mbak.
Nah, konsepnya modal kerja ini ada beberapa konsep yang melibatkan dari kuantitatif kah, kualitatif atau fungsional konsep. Kalau kuantitatif itu melihat dari bagaimana kebutuhan perusahaan itu membiayai operasionalnya dalam kondisi jangka pendek. Jadi perlu modal kerja dalam jangka pendek, contohnya apa? Kas. Kas itu tiap hari harus ada putaran nih, makanya namanya konsep kuantitatif. Tapi kalau konsep kualitatif itu melihatnya dari kualitas modal. Jadi kelebihan dari aktiva lancar atau hutang lancar. Misalnya gini, kalau misalnya kita mau modal usaha, nah ternyata dari aktivitas jangka pendeknya tadi, dari perputaran kasnya aja kita nggak mampu. Bisa juga kita mengandalkan dari mana? Kita bisa juga dijual aset. Atau yang ada kalau nggak kita jual aset, kita hutang kepada pihak ketiga. Ini namanya konsep kualitatif. Tapi kalau perusahaan sudah sampai menjual aset, sudah sampai hutangnya pihak ketiga lebih banyak, nah ini perlu dipertimbangkan lagi. Pasti ada hal apa yang harus kita analisa di dalamnya. Kalau selama masih operasionalnya melihat dari operasional jangka pendek pasti aman, ya. Kemudian ada konsep fungsional di mana konsep fungsional ini adalah sudah melibatkan laba. Jadi kalau kita perusahaan melakukan monitoring pelaporan, ternyata setiap bulan sudah laba, kita melihat dari modal kerjanya mengambil laba. Jadi kalau misalnya laba 100 juta, laba 100 juta itu seharusnya tidak 100 juta itu dialokasikan operasional sepenuhnya. Biasanya ada yang gini, 20% untuk gaji, 30% untuk operasional, 50%-nya untuk investasi. Ya, karena untuk takutnya nanti ada pembagian dividen. Nah, biasanya seperti itu. Jadi tidak namanya laba itu tidak sepenuhnya langsung dilakukan untuk kegiatan operasional. Jadi ada porsinya. Porsinya berapa persen? Itu sesuai dengan kebijakan perusahaan. Next, Mbak. Nah, ini ada modal kerja bersih dan ada modal kerja kotor. Apa bedanya? Kalau modal kerja bersih itu adalah membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendeknya tadi. Jadi kalau aset lancar dengan liabilitas jangka pendeknya itu dibandingkan seperti apa. Nah, nanti ini kita minggu depan aja biar kita teman-teman tahu oh mana ini yang dibandingkan modal kerjanya seperti apa. Ini saya teorinya dulu aja. Tapi kalau kotor ya brutonya itu hanya melihat dari kas, piutang dan persediaan. Sudah. Kita tidak melihat membandingkan antara aset dengan hutang. Gitu aja. Next, Mbak. Nah, kenapa perusahaan itu modal kerjanya selalu berubah? Biasanya karena adanya kenaikan dari pengeluaran yang ada. Contohnya misalnya gini. Saat ini perusahaan memang sudah laba, tapi labanya itu nggak bisa nutupi untuk operasional. Perlu adanya tambahan modal. Nah, ini karena ini nih yang disebut. Kan kalau perusahaan pertama kali berdiri, biasanya modalnya itu kan tetap. Modal awalnya 100 juta sudah. Jadi tahun ini sampai misalnya perusahaan berdiri tahun 2020. 2021 mungkin labanya modalnya masih sama 100 juta. Tahun kedua labanya masih sama 100 juta. Ternyata tahun ketiga operasionalnya sangat meningkat, perlu modal tambahan. Modalnya menjadi tambah 20 juta. Jadi, modal di tahun ketiga, modal kerjanya menjadi 100 ditambah 30 jadi 130 juta. Jadi kalau modal awal itu eh, tetap ya, modal awal itu tetap kecuali ada tambahan modal berikutnya. Itu namanya biasanya karena adanya perubahan modal kerja. Nah, seperti nanti teman-teman lihat tadi kayak tadi, ada namanya saham biasa sama saham preferen. Ya, kalau di punya saya tadi saham biasanya ada, justru malah mengalami perubahan. Ternyata ada tambahan modal. Di saham preferennya nggak ada. Bisa juga mungkin saham preferennya hanya di tahun kemarin, tahun sekarang tidak perlu namanya saham preferen. Apa bedanya saham biasa dengan saham preferen? Ya, kalau teman-teman tadi baca ada namanya saham biasa dan
saham preferen yang ada di laporan posisi keuangan. Oke. Kalau saham biasa itu biasanya dilakukan namanya RUPS ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya RUPS ya. Kemudian kalau saham preferen itu biasanya tidak dilakukan RUPS. Nah, kalau saham biasa harus ada pembagian dividen. Dividen itu apa? Dividen itu adalah laba yang diperoleh perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Itu namanya dividen. Ya, sifatnya dia tidak tetap. Ya, sifatnya dia tidak tetap pembagian dividen. Misalnya sekarang 10%, tahun depan bisa 15%, bisa 20% itu kalau saham biasa. Tapi kalau saham preferen, pembagian tetap 10% ya setahun depan sampai tahun depan 10% terus pembagian dividennya. Kemudian, kalau saham biasa, potensi keuntungannya lebih tinggi. Sedangkan saham preferen, potensi keuntungannya lebih terbatas. Kenapa? Ya itu tadi, karena setiap tahun kan tetap pembagian dividennya tetap. Sedangkan kalau saham biasa kan pembagian dividennya berubah-berubah terus. Setahun ini laba 100 juta, tahun depan labanya 200 juta. Masa mau dikasih dividennya tetap. Pasti kalau kita sebagai pemegang saham maunya kalau bisa labanya naik ya dividennya dibagikan juga naik. Nah, itu namanya saham biasa. Jadi keuntungannya lebih tinggi dibandingkan dengan saham preferen. Resikonya kalau dilihat dari resikonya gimana? Sama, resikonya pasti juga tinggi. Dividen yang diberikan tinggi, artinya harganya pasti juga fluktuatif. Ya, harganya pas lagi naik, enak, dapat labanya kita tinggi, dividennya tinggi. Tapi kalau pas lagi harganya turun, resikonya juga pasti juga besar. Biasanya juga kalau saham biasa itu biasanya untuk pemegang saham yang menanamkan modalnya untuk jangka panjang biasanya ya. Biasanya untuk jangka panjang. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ketahui kalau ada orang bermain saham, ya saham apa biasanya yang dilakukan? Biasanya pakai namanya saham biasa, ya dibandingkan dengan pakai saham preferen. Oke, next Mbak. Ini kok saya kok misalnya. Oke. Oke, Mbak tadi sorry, yang tadi aja, yang tadi belum selesai. Nah, saya Mbak ngambil yang lainnya. Atau kasus berikutnya adalah adanya pengambilan uang yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Biasanya disebut namanya prive atau prive. Ya, contohnya misalnya gini. Saya punya perusahaan. Saya menanamkan modal kepada perusahaan tersebut 100 juta. Ya, tiba-tiba di tengah jalan, ya, saya pengen ibadah haji misalnya. Perlu dana 50 juta. 50 juta. Saya dapatnya dari mana? Dari modal yang awal saya berikan 100 juta ke perusahaan itu. Karena saya ada keperluan pribadi, saya ambil 50 juta. Itu namanya adanya perubahan modal kerja. Yang 2021 saya modal awal 100 juta, 2022 karena saya ada keperluan pribadi yang dinamakan dengan prive itu, makanya modalnya menjadi berubah. Menjadi 50 juta. Ini namanya perubahan modal kerja. Oke, next Mbak. Intinya aja saya ambil di situ perubahannya. Oke, kemudian tujuan modal kerja. Memberikan transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode yang menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja dalam ini. Yes, ya. Jadi modal kerja ini untuk menunjukkan selama satu periode, ya, satu periode ini kondisinya seperti apa perusahaan ini, perlu tambahan modal kerja atau tidak? Ya, kalau dirasa masih cukup dari operasionalnya, dari penjualan yang dihasilkan perusahaan, nggak perlu tambahan modal kerja, aman. Nanti tidak perlu adanya perubahan modal kerja. Next, Mbak. Oke, nah ini sumbernya. Sumbernya bisa dapat dari mana? Bisa dari hasil operasi perusahaan, bisa dari keuntungan, yaitu dari surat berharga, investasi jangka pendek, atau bisa juga dari karena adanya penjualan aktiva tidak lancar, atau penjualan saham atau obligasi.
agregasi. Oke. Nah, sumber modal kerja. Sumbernya dari mana? Bisa bersifat tetap dan bisa bersifat variabel. Kalau tetap itu dari mana? Biasanya dari eh, perusahaan itu mempunyai aktivitas lancar yang di mana perusahaan itu tanpa kesulitan keuangan. Jadi kalau operasional untuk misalnya untuk kas aja, hariannya aja perusahaan ini untuk dapatkan kas itu cukup dari hasil penjualan cukup tanpa adanya modal dari perusahaan. Itu aman ya. Justru kalau yang variabel ini biasanya bergantung pada musiman. Misalnya perusahaan yang hanya apa namanya? Penjualannya hanya dilakukan secara musiman. Sekarang misalnya kalau musimannya apa ya? Misalnya sekarang lagi musim hujan ya. Orang perusahaan menjual payung dan jas hujan. Ya ini hanya musim hujan aja. Musim kemarau mereka paling nggak laku. Nah ini perlu tambahan modal kerja nggak? Mungkin modal kerja perlu di saat musim hujan karena banyak orang memerlukan jas hujan. Perlu modal kerjanya perlu banyak. Tapi pas musim kemarau, jualan jas hujan nggak payu, nggak perlu tambahan modal kerja. Ini namanya variabel. Oke, next Mbak. Nggak usah, lanjut aja lainnya. Ini saya rasa nggak perlu ini, bisa dibaca. Jenis sumber ini terhadap oke, ini nggak usah. Ya ini bisa dibaca. Oke, oke. Itu aja intinya dari modal kerja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya kalau akuntansi itu enak prakteknya ya. Boleh di-close Mbak Elisa, terima kasih. Ya kalau akuntansi itu enak prakteknya jadi langsung ngitung, kita langsung analisa dibandingkan dengan teorinya ya. Kalau teorinya pasti nanti akan bingung. Apalagi mungkin mahasiswa manajemen ya. Yang tidak familiar dengan bahasa-bahasa akuntansi. Ya, mungkin nanti kalau diterjemahkan dengan bahasa Bapak Ibu mungkin kalau di marketing atau mungkin kalau di sumber daya mungkin lebih familiar ya. Kalau kita kan kebetulan saya kan di akuntansi ya, jadi bahasanya bahasa akuntansi. Enggak apa-apa. Teman-teman paling enggak sudah belajar bagaimana memperoleh angkanya dari laporan keuangan itu tadi ya, dan bagaimana cara menganalisanya. Kalau teorinya nanti kondisinya di lapangan itu pasti akan jauh berbeda dengan teorinya. Tapi paling enggak dasarnya Bapak Ibu tahu di laporan keuangan itu seperti apa. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan Mbak Elisa, bisa Mbak Elisa kalau absen pakai apa? Manual apa pakai Simaka? Saya Simaka saya lemot ya ini. Nggak bisa buka-buka dari tadi. Manual sama Simaka, Bu. Oh iya, manualnya berarti bisa ya? Bisa. Ya wis, Mbak Elisa aja yang absen ya. Nanti absennya kirim ke saya ya Mbak. Saya Simakanya ini saya nggak bisa. Baik, Bu. Nggih. Wah, nggih. Moga Mbak Elisa bisa absen presentasi ke teman-teman nggih. Pak Aman Suara, Hadir Mbak Elisa, Budura. Bu Anti Susanti, Hadir, Mbak. Pak Aulia Nikmatullah Karama, Hadir, Mbak. Bella Novella, Hadir, Mbak. Pak Dani, Hadir Kak Elisa. Yudi Avanti Fitri Aris, Hadir, Mbak. Dinda Siva Amelia, Farah Anissa, Hadir, Kak. Fitriani Daparangu, Hadir, Kak. Bang Ferdi Panestu, Hadir, Kak. Sabuka Nahdirotul, Hadir, Kak. Pak Ijar Setiawan, Hadir, Kak. Kalistus Raka Bakti, Karisma Anang Ramadan,
Oke. Diki Suwandi, Hadir, Kak. Mahfud, Mahfud, Maja Paula, Muhammad Raihan Fadil, Hadir, Kak. Muhammad Yuasa Putra, Muhammad Angga Maulana, Muhammad Angga Maulana, Nabila Amaninur Azahra, Nurbliani Santorini, Reza Setiawan, Hadir, Kak Elisa. Rizky Edwidita, Hadir, Kak. Kristina Alfira Fahma, Hadir, Kak. Bu Siti Ernawati, Hadir, Kak El. Siti Fatimah Zahra, Hadir, Kak. Kristiani, Ada, Kak. Siti Prastiana Dewi, Hadir, Kak. Ya Putri Intan Delvi, Ya Putri, Widya Priska Andayani, Hadir, Kak. Hadir. Wiji Puji Lestari, Hadir, Kak. Teresia Desi, Hadir. ada yang belum di absen? Enggak ada ya? Udah semua, Bu. Oke, terima kasih Mbak Elisa. Eh, Perkuliahan kita akhiri hari ini ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan, tinggal 1 kali rasio profitabilitas. Ya, selebihnya nanti mungkin kita teori dan ada prakteknya sedikit lah. Kayak gitu. Biar jadi tugasnya kalau bisa Bapak Ibu misalnya ada yang nggak masuk, silakan dikejar ya, tanya temennya tugasnya di apa. Saya rasa rumusnya sebenarnya sudah ada, sudah saya sampaikan, tinggal memasukkan angkanya aja supaya nanti pas UKS kalau saya minta tolong Bapak Ibu untuk mengumpulkan tugasnya sudah rapi. Oh, ada tugas 1, ada 2, 3 semuanya ada. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Bu Dura. Dura. Terima kasih, Kak Baik. El. Terima kasih, Kak Eli. Semuanya. Sampai jumpa di minggu depan.